Dalam hal ini pemindahan kampung dan distrik. Jadi 4 distrik yang dipindahkan dari Tolikara masuk ke Jaya 2 distrik, Tagime Tagineri. Terus kami masuk di Lanijaya dipindahkan distrik Air Garam sama distrik Danime. Jadi Danime 10 kampung, terus di Air Garam 8 kampung. Jadi jumlahnya 18 untuk rencana dipindahkan. Jadi dipindahkan ini tidak 100% rakyat dan juga bangunan yang ada sama kode kampung dan juga distrik itu tidak pindahnya 100% untuk dipindahkan ke Lanijaya. Itu yang kami ada 2 anggota DPR dari Dapil 1 mewakili sekitar Air Garam perbatasan Tolikara dengan perbatasan Lanijaya, dan juga saya sebagai anggota DPR perbatasan daerah pemilihan Dapil 2 perbatasan Tolikara dan Lanijaya. Dalam hal tidak terima, pemerintahan mau pindahkan, perlu harus koordinasi lembaga legislatif, harus duduk sama-sama dan disahkan dan juga paripurnakan untuk dipindahkan. Jadi tidak seenaknya hanya pemerintah dipindahkan. Itu kesimpulan terakhir yang saya sebagai anggota DPR untuk rakyat yang dipindahkan ini 10 kampung dengan 8 kampung untuk Lanijaya itu rakyat bukan sedikit. Saya pikir jumlahnya terlalu banyak. Jadi hanya seenaknya dipindahkan ke Lanijaya tidak bisa. 2 distrik ini yang mau dipindahkan di kabupaten mana nih Pak? Ini dari Tolikara, 2 distrik ini Air Garam itu masuk ke Tolikara, terus Danime di Tolikara. Tapi rencana Bupati mau dipindahkan ke Lanijaya rakyat saja, masyarakat yang ada. Masyarakat 10 kampung, terus 8 kampung di distrik Air Garam itu masyarakat saja akan dipindahkan dengan bangunan lain-lain dipindahkan ke Lanijaya. Terus administrasi kode kampung dengan kode distrik tetap akan melayani akan di Tolikara dan juga akan pindahkan. Tapi ini inisiatif Bupati akan distrik yang kampung ini mau taruh di mana itu tergantung pimpinan pemerintahan. Jadi dalam hal ini kami tidak terima. Kalau mau pindahkan 100% harus dipindahkan ke Lanijaya. Termasuk kode wilayah. Kode wilayah kampung distrik harus 100% dipindahkan ke Lanijaya. Maka kami sebagai wakil rakyat dan juga akan koordinasi pemerintah akan kami terima. Dewan seperti apa koordinasi antara DPR Lanijaya dengan DPR Tolikara sejauh ini seperti apa? Ya ini terima kasih. Koordinasi kami karena situasional dalam hal ini COVID, terus ada miskomunikasi kita masih jalan sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat juga saya akan koordinasi ketua DPR dan lembaga ada di Toli. Jadi setelah saya jumpa pers ini saya akan kembali ke Toli untuk koordinasi dengan lembaga kami dilani dengan Tolikara untuk ke depan seperti apa. Nah, itu untuk miskomunikasi kita seperti itu. Tapi kalau dari masyarakat sendiri sudah laporkan kepada saya karena di Danime dengan Air Garam belum ada wakil rakyat. Saya sudah lama kerjanya Pak Usman 2 periode di Tolikara, tetapi saya setelah menjadi pengurus Partai Berkarya, menjadi ketua juga Partai Berkarya di Lani, akhirnya saya masuk nyaleknya di Lanijaya, terus kebetulan saya dapat kursinya di atas. Jadi merasa prihatin dalam sikapnya Bupati. Jadi Bupati, ya, jadi masyarakat juga karena sudah mengenal, saya sudah lama berjuang di bawah pemekaran maju calon Bupati Pak John dengan Pak Usman Amos ini. Selama saya masih berjuang di sana, sudah lama berjuang perjuangan Bupati, terus setelah kita menang periode pertama, terus kedua, jadi masyarakat 2 distrik ini mereka datang aspirasi ke saya
bahwa mewakili juga wakil rakyat kami 2 distrik belum ada DPR, mohon untuk aspirasi kita distrik kampung tetap harus di Tolikara begitu. Jadi artinya begini Pak Dewan, Iya. Pemerintah Tolikara kalau memang mau pindahkan masuk ke wilayah Iya, itu maksud rakyat seperti itu, dan juga kami sebagai wakil rakyat kami sangat mendukung itu. Kalau memang hanya dipindahkan masyarakat dengan bangunan saja, maka kami lembaga DPRD Lanijaya sebagai daerah pemilihan tidak terima. Untuk sementara kode wilayah masih dipegang oleh Bupati. Tolikara. Nah, itu yang sementara sudah pemalangan 2 distrik itu sudah nyata, pernyataan sikap Bupati sudah menyampaikan secara MU dengan Bupati Jaya Tolikara sudah dilakukan. Sekarang ada pemalangan itu di Tagime dengan Tagineri. Kalau untuk air garam dengan Danime sementara pernyataan tetapi belum dipindahkan. Jadi ini sebelum dipindahkan saya harus menyuara dulu gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau Bupati Tolikara punya hati yang baik harus tinjau ulang kembali turun ke Danime, karena Danime itu perbatasannya ada Tolikara, ada Mambramo Tengah, ada Jaya, ada Lanijaya. Jadi ini diantaranya masuk ke Lanijaya juga salah-salah gitu. Jadi pertengahan, jadi Danime ini strategi memang ada di situ. Jadi tidak bisa juga masuk ke Lanijaya. Terus air garam itu perbatasan dengan distrik Geyage. Jadi itu Geyage di hutan di atas, di sebelahnya berapa meter, terus naik di gunung, di hutan turun lagi itu air garam distriknya. Jadi pernyataan bupatinya itu air garam itu dekat ibu kotanya Tiong, tapi itu tidak. Saya pikir tidak. Itu masih masuk wilayahnya? Itu wilayahnya perbatasannya distrik Geyage. Jadi berapa meter masuk ke Lanijaya, tapi Lanijaya berapa meter juga distrik Tiomneri itu jauh sekali. Yaitu pernyataan bupati itu tidak benar. Jadi harus dia turun tinjau kembali. Jadi 2 distrik ini air garam sama Danime ini sebenarnya masuk mana? Ini masuk ke Toli. Oh, masuk ke Toli, tapi diserahkan ke Lanijaya. Diserahkan ke Lanijaya. Masyarakatnya administrasi kode kampung dengan distrik tetap di tangan bupati, tetap melayani di sana. Tapi masyarakatnya digeser ke digeser. Tapi kode kampung dengan distrik ini bukan di Danime lagi, tapi akan bawa ke Kabupaten Tolikara. Mau taruh di mana ini tergantung perintahnya bupati begitu. Seperti yang sudah terjadi Tagime dengan Tagineri. Jadi sebelum pernyataan MU Bupati Tolikara dengan Lanijaya, saya lebih dulu menyuarakan untuk tinjau ulang dan juga tidak mudah ambil keputusan. Kalau ambil keputusan memang benar-benar mau dipindahkan, semua 100% ke Lanijaya. Kalau 100% tidak dipindahkan, maka 100% juga harus tetap di Toli. Itu pernyataan terakhir dan kesimpulannya.